Ucapan perkataan beda nggak? Hah? Ucapan dengan perkataan beda nggak? Sama. Ya sama. Anda mengucapkan dan berkata monyet, berarti Anda monyet. Itu kan menurut abang, kan sebenarnya kan enggak. Ya, kok sebenarnya enggak? Kan Anda yang mengatakan tadi barusan. Bukan lagi perkataannya. Ya ampun. Parah ini. Bagi coba. Parah. Aduh, Parah, Bang Juma. ini, parah. Nah, Oke, emang aku orangnya kayak gitu, Bang. ya udah. Sadari aja kesalahan Anda ada di situ. Iya, tapi udah aku bilang, bayangkan abang lah sama Umi Rifa aku udah ngomong ya, sama Bang Faruk aku udah ngomong ya. Makanya dia bilang kalau aku nggak apa namanya, aku bilang ya udahlah kalau Mr. Glory kayak gitu modelnya, memang beginilah modelku Bang. Makanya aku bilang sadarkan aku udah bekarat Bang bandalku Bang. Dosaku udah bekarat. Sebenarnya udah karatnya udah hilang, tinggal Anda sadarkan aja diri Anda aja. Nggak bisa Bang. Kok nggak bisa? Maria melahirkan ciptaan atau pencipta? Masih ringan itu Bang. Iya, aku tanya, jawabannya apa? Melahirkan manusia. Ciptaan atau pencipta? Melahirkan pencipta. Kan bekarat kan? Iya. Itu makanya aku bilang, sebenarnya itu bukan karat. Itu bukan karat itu. Kalau Bang Juma kan udah aku bilang, kalau aku bilang udah bekarat itu udah nempel Bang, itu udah melekat. Jadi kalau makanya abang harus berusaha untuk mengkorek, menghapus itu gitu loh. Ya udah, sekarang bagaimana mungkin pencipta dilahirkan oleh ciptaan? Pakai logika Anda. Coba. Udah Bang, udah aku pakai. Tapi nggak bisa. Harus aku akui kayak gitu. Ya. Berarti Anda harus mengakui itu sudah masuk akal. Bang Juma Itu sudah masih masuk akal. Ayo Bang, apa lagi? Apa statement Itu sudah apa? masuk akal. Itu sudah masuk akal menurut saudara. Hah? Belum. Apalagi yang lebih berat? Harus pakai akal dulu. Kalau Anda tidak menggunakan akal, apapun saya sampaikan kepada Anda, namanya Anda tidak menggunakan akal, ya tidak bisa. Bahkan yang lebih berat Bang. Apalagi Bang statement Abang? Apalagi? Ini aja dulu. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Melahirkan manusia Bang. Nah, itu kan. Sebenarnya Anda itu tidak berkarat. Anda membodohi diri Anda sendiri. Anda membodohi diri Anda Bang, sendiri. lagi lebih berat lagi Bang. Bukan, apapun itu, namanya Anda sudah membodohi diri Anda, tetap aja begitu. Loh. Ayo dong Bang Juma. Abang Juma kan api. Bagaimana logika Anda bisa main? Bagaimana akal Anda bisa berfungsi kalau Anda sendiri telah menutupnya? Coba. Kayak mana Bang? Apapun yang saya katakan, kalau Anda tidak menggunakan akal, udah selesai. Al-Quran saya mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Bahkan Al-Quran saya mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan iblis. Karena mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya mata, mereka tidak melihat kebenaran. Mereka punya kuping, mereka tidak mendengarkan kebenaran. Mereka seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Kenapa bisa seperti itu? Lihatlah keadaan saudara nih. Kalau kambing dipanggil, kambing, mbe, tengok, kambing itu menengok. Tapi dia tidak ngerti apa maksud dari suara itu. Nah inilah Anda, berikan lagi yang berat, berikan lagi. Sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup sebenarnya. Kalau Anda tidak berkarakter seperti kambing. Bukan kambing Bang, banteng.
Nah, itulah lebih parah lagi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Anda yang menutup diri, Anda yang tidak menggunakan akal sehat. Cobalah kalau Anda memikirkan, Maria manusia, Maria manusia ciptaan. Bang Juma kan ketua API, berarti ketua API itu punya senjata yang lebih keren. Bung, kalau dikatakan orang yang bisa menyebabkan Anda bisa tersadar, itu tidak ada. Meskipun malaikat turun, tak bisa. Kalau bukan Anda sendiri yang membuka diri untuk menyelami kebenaran itu. Iya, kayak mana caranya, Bang? Ya, Anda pakai logika sehat dong. Kembali kepada akal sehat Anda dong. Apakah masuk akal ciptaan melahirkan pencipta? Itu aja dulu selesaikan. Masuk akal enggak? Masuk, Bang. Masuk. Iya. Coba analisanya gimana? Coba. Analisanya, Bang. Tuhan yang kami akui bahwa Yesus itu sang pencipta, yang kami akui ya. Iya, bagaimana analisanya Maria ciptaan kemudian melahirkan pencipta? Kembali kepada pertanyaan untuk mengobok-obok logika sehat. Apakah Maria lebih tua dari Yesus? Nah, lebih tua Maria lah, Bang. Berarti lebih tua Maria daripada pencipta. Penciptanya itu di rohnya, Bang. Yang dilahirkan ini yang kubilang, yang dilahirkan. Jangan ngadi-ngadi. Yang dilahirkan Maria ini apa? Pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan. Yang dilahirkan manusianya. Ya, ciptaan atau pencipta? Manusianya. Yang dilahirkan ini apa sebenarnya? Sabuk kelapa, kasur, atau manusia? Manusia, Bang. Ya manusia. Itulah yang kutanya. Manusia ini pencipta atau ciptaan? Menurut Abang kayak mana, Bang? Kok jadi saya yang berkaratkan situ? Yang gunakan pakai akal Anda. Akal Anda lah yang bisa menyelamatkan Anda. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Kalau Tuhan yang menjadi manusia, Bang, Dia Maha Kuasa, Dia mau menjadi manusia, Bang. Berarti Tuhan menjadi tidak Maha Kuasa. Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Masuk di akal Anda nggak? Ya masuk akal, Bang, karena Dia mau kayak gitu. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Tuhannya menjadi manusia, berarti Ya, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan, kan? Sama dengan manusia. Sekarang manusia itu Tuhan nggak? Manusia itu Tuhan nggak? Manusia yang mana dulu, Bang? Ini kak? Manusia apapun itu, manusia yang namanya manusia Tuhan atau bukan? Ya bukan lah. Nah, ini ya. Catat itu, manusia bukan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Masuk logika Anda enggak? Enggak. Loh, tadi Anda mengatakan manusia bukan Tuhan. Ya ini, orangnya ini. Lah, tidak mungkin juga ada orang Kristen menuhankan Anda. Yang dimaksud di sini Yesus itu manusia bukan? Coba, Bang. Kalau aku bangkitkan orang mati. Nah, Tuhan bisa nggak membangkitkan orang mati melalui ciptaannya, melalui Yesus? Tuhan melalui Yesus bisa, ada. Lazarus dibangkitkan, Bang. Ya itu dia. Apakah Yesus yang membangkitkan? Ya. Bukan. Tuhan yang membangkitkan melalui Yesus. Siapa yang bangkitkan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari mana? Nggak ada kehadiran Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman ada kehadiran Yesus dan orang. Nah, berarti Anda membatasi Tuhan. Jika ditanya apakah Tuhan atau Yesus yang membangkitkan orang mati, menurut saya jawabannya adalah Tuhanlah yang membangkitkan. Sedangkan Isa Al-Masih hanyalah perantara atau sarana melalui izin biiznillah dan kuasa Allah semata.
Membangkitkan orang mati adalah mukjizat luar biasa yang tidak dimiliki secara independen oleh manusia siapapun, termasuk Isa Al-Masih. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, beliau tidak melakukannya dengan kekuatan atau hakikat ketuhanan yang ada pada dirinya sendiri, melainkan atas izin, perintah, dan daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun teks-teks sejarah. Kedudukan Isa Al-Masih sebagai hamba dan utusan. Peristiwa menghidupkan orang mati tersebut bukanlah bukti bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, melainkan mukjizat sebagai tanda kenabian untuk meyakinkan kaum Bani Israel. Sama halnya seperti Nabi Musa yang membelah lautan atau Nabi Muhammad SAW yang membelah bulan, semua itu terjadi atas kuasa pencipta, bukan karena sang Nabi adalah Tuhan. Keterbatasan kuasa mandiri, Isa Al-Masih secara mandiri tidak memiliki sifat maha kuasa. Beliau berdoa dan memohon kepada Tuhan sebelum mukjizat itu terjadi. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak ada satupun orang mati yang bisa dihidupkan kembali oleh beliau. Jadi yang membangkitkan orang mati secara hakiki adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang diberi mukjizat tersebut atas izinnya. Anda membatasi kuasa Tuhan. Tuhan menitipkan kuasanya melalui Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Nggak ada perkataan Elohim di situ, nggak ada bang. Perkataan Elohim. Aku menitipkan kepadamu kuasa itu, nggak ada. Nggak bisa. Coba Anda baca Ada KPR perkataan 2. itu. KPR 2 nomor 22. Itu belum, udah Tuhan Yesus udah naik ke sorga. Oh enggak dong. Enggak. Itu Ketika Tuhan Yesus udah naik ke sorga. Ketika Yesus berkata tentang kesaksian dirinya, Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tuh, Utus kan? itu buktinya. Itu diutus kan? Iya, diutus. Tapi nggak dibilang kuasanya nggak. Kuasanya kayak mana? Nah, kuasanya diberikan oleh Dia yang telah mengutusnya. Makanya dalam KPR 2 nomor 22, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tuhan melakukan mujizat melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba tunjukkan abang dulu. Waktu dibangkitkan Lazarus, ada nggak di situ sang penciptanya hadir? Sang pemberi mujizat. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi hadir. Maksud Anda itu mau kelihatan seperti apa? Ayam, burung, sapi? Tuhan tidak bisa dilihat. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada Yesus. Makanya dia berdoa kan? Tuhan, orang banyak di sini meminta satu tanda. Setelah dia berdoa, dia minta Lazarus bangun. Lazarus, bangkitlah. Keluar Lazarus. Nah, siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus. melalui perantaraan Yesus. Yesus yang melakukannya. Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya? Dari dirinya. Iya, bisa nggak? Dari dirinya kan? Iya. Baca abang dulu Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Yohanes sorry. Dia katakan Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat Yohanes apa-apa dari diriku sendiri. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu yang berbuat siapa? Bapa. Ya, Anda sudah menjawab. Makanya saya kasih Yohanes 5:30. Bapa itu ada di dalam Yesus, Bang. Maka dari itulah yang berbuat itu Bapa, bukan Yesus. Ada di dalam Yesus kan? Kan tadi udah aku bilang tadi, KPR 222 yang dilakukan, ya apanya? Akui dong. Bapak ada di dalam Yesus kak? Yohanes 14 ayat 8. Maksudnya di dalam Yesus itu maksudnya gimana? Tuhan masuk ke dalam tubuhnya gitu?
Ya. Enggak, bukan begitu. Jadi gimana? Bukan begitu. Jadi gimana? Kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan yang berlaku ada pada diri Yesus, bukan Tuhan masuk ke dalam diri Yesus. Salah Jadi Anda. pernyataan yang bilang Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Ya, sama aku juga bisa mengatakan itu. Saya pun bisa mengatakan itu. Aku di dalam Bapa, aku di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam aku. Aku juga bisa mengatakan itu. Oke, kalau itu ada berdasarkan gini, Bang. Ketika saya melakukan, kenapa Yesus bisa melakukan mujizat? Karena Bapa itu sendiri di dalam dia. oh bukan begitu. Kenapa Jadi dia gimana? bisa melakukan mujizat? Karena Bapa yang telah mengutus dia, bukan Tuhan ada di dalam dirinya. Ada di dalam dirinya. Tuhan memberi kuasa kepada dia. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10, Bang. Iya, maksudnya Yesus di situ adalah bahwa segala pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Bapa yang dia lihat melakukan itu, dia melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Maka Tuhan apapun yang dilakukan dong, itu Bang. menyertai Yesus. Bang Jumah, sebelum Yesus melakukan mujizat itu berarti dia udah ada melihat Bapa melakukan itu. Di mana tertulis Bapa melakukan itu? Yesus yang mengatakan itu. Ya berarti ada Yohanes 4 nomor 34. Dia harus Yesus. Jadi maksud Anda Tuhan Yesus itu kerasukan Tuhan gitu maksudnya. Ya. Oh. Udahlah kalau itu yang Anda maksud. Udah. Yesus kerasukan Allah. Ya udah. Baguslah kalau gitu. Berarti Tuhan Anda ini seperti setan merasuki orang ya. Ya iya dong, Bang. Oke. Jadi ketika Yesus disalib, Tuhan keluar lagi dari dirinya gitu. Iya, makanya Eloi sabatani katanya. Oh, berarti Tuhan Anda seperti hantu memang ya? Iya, namanya dia roh. Merasuki orang. Namanya dia roh. Berarti Tuhan Anda dengan setan sama? Beda tipis, Bang. Oh, beda tipis ya. Udahlah. Oke, abangku, thank you. Ternyata Tuhan Anda beda tipis dengan setan. Baik ya. Nanti lain kali lagi. Thank you, Bang ya. Oke, thank you. Thank you, Bang. Halo Zuma. Halo juga. Ya, halo. Silakan, Abang. Coba bacakan ayatnya Matius 28 ayat 19. Dari agama apa ini, Abang? Pengikut Yesus. Buka kameranya, biar ku bacakan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Murid ya, Bang ya? Bukan hamba ya? Enggak Murid bisa, ya? Bang. Murid atau hamba nih? Ya, kita bisa dikatakan murid kalau kita mengikuti dia. Ya, sekarang apa yang Yesus lakukan Anda ikuti? Apa? Sunat? Sunat? Enggak makan babi? Enggak. Puasa? Beda lagi tuh, Bang. Coba, Bang. Boleh aku tanya? Ya, silakan. Ada nggak ayatnya kalau Al-Quran itu harus dituliskan? Kenapa? Berikan aku ayatnya. Enggak ada. Itu dituliskan. Enggak ada. Nah, Terus kenapa Terus dituliskan? dituliskan? Kan ada yang suruh. Larangannya ada enggak? Apa? Larangannya ada enggak? Larangannya. Iya. Jadi harus ada larangannya dulu. Ada enggak larangan menulis Quran?
Yang nggak ada larangan. Ya udah, terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Al-Quran dihafalkan. Ya kan disuruh hafalkan. Disuruh hafalkan. Terus ada nggak larangan menulis? Kan suruhnya cuma hafalkan. Kenapa menambah-nambah? Nah, coba Tanya berikan dulu. aku alasan yang jelas. Gue tanya dulu, ada nggak larangan menulis? Larangan menulis. Kalau itu enggak ada, tapi Nggak ada. Kenapa nggak enggak ada. sesuai perintah? Perintahnya kan jelas datangnya Al-Quran itu Iqra, baca. Ya, baik. Nah, kan perintahnya baca. Kepada Nabi Muhammad Ya. diperintahkan kemudian untuk baca. Apa artinya itu? Baca, pahami, ketahui, selami. Oke? Jadi Nabi Muhammad disuruh baca dengan pemikiran, baca dengan segala-galanya dan seterusnya. Kemudian, Anda bisa baca. ya, karena memang tidak ada huruf yang mau dibaca di situ. Makanya makanya ayat selanjutnya bacakan supaya Anda paham. Ketahuilah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya kan itu. Maksudnya Iqra itu kan baca dengan perasaanmu, baca situasi, baca keadaan, baca pemikiran, baca keadaan, baca seluruhnya. Makanya umat Islam itu senantiasa mengetahui segala apa yang ada dalam Al-Quran berdasarkan baca, Iqra, menelaah, mentadabburi Quran. Jelas ya sampai situ ya? Jelas. Nah sekarang ketika Anda berbicara tentang siapakah antikristus ini yang akan menjadi bahasan kita. Siapakah antikristus ini? Antikristus itu Kristen, itu udah pasti, nggak bisa tidak dibuktikan, semua akan terbukti. Apa buktinya? Buktinya, oke. Kristus itu apa? Tuhan. Nah, itu sudah antikristus dari tadi udah keluar. Coba, mana ada Kristus itu Tuhan? Coba, inilah dibilang antikristus. Kenapa orang Kristen Terus itu apa, disebut Bang? Pemahamanmu apa? Pemahamanmu kasih jelas. Kristus itu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud, itu Kristus. Orang yang diurapi Tuhan di kota Daud, itu Kristus. Apakah Anda penyembah orang? Bukan. Ya. Bukan penyembah orang, tapi faktanya Anda menyembah Yesus, berarti Anda antikristus. Memang paling bisa ini kata-katanya. Memang begitu kan? Antikristus itu adalah anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Apa buktinya? Kristen itu anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Buktinya Anda Tuhan kan? Berarti Anda tidak menganggapnya Kristus. Itu tadi Bang, Matius 28 ayat 19. Anda tidak menganggapnya Itu kan Kristus. menyuruh Menjadi apa? Menjadi hamba atau menjadi murid? ya kalau menjadi murid. Menjadi murid. Kalau menjadi murid jangan jadi Kristen. Karena Kristen apa, itu, Bang? karena Maumu jadi Kristen apa? itu, apa? Maumu jadi apa? Maumu? Menjadi Yudaism dong. Menjadi Yudaism. Menjadi orang-orang Hawariun, pengikut Kristus, yang mengikuti Kristus ke sinagoge, bukan ke gereja. Berarti Yahudi itu benar. Yahudi yang mengikuti Yesus benar. Itulah Hawariun. Man ansari ilallah, nahnu ansarillah. Itulah dia. Orang-orang benar adalah orang yang mengikuti langkah Yesus ke sinagoge, berarti cuma menyembah Allah, Yahudi itu benar. ibadah Sabat, tidak makan babi, bersunat, puasa. Itu pengikut Yesus. Kalian siapa? Yahudi itu benar. Berarti Yahudi itu benar ya menurut Yang mengikuti Yesus, Bang. Itu pasti. Tapi yang menolak Yesus, itulah yang disebut antikristus. Siapa mereka? Yang menyalib, yang menerima salib, yang membunuh Yesus, yang menerima hadiah dari pembunuhan. Itulah antikristus itu kalian. Kenapa
kalian mengusung salib kalau kalian bukan antikristus? Bukankah salib itu hukuman untuk Yesus? Kenapa Anda jadikan simbol keselamatan? Coba, iblis mau Yesus disalib. Kalian Kristen mau Yesus disalib. Kenapa kalian sama iblis sama-sama? Kalian itu anti Yesus, kalian itu anti Ada ayatnya Kristus. enggak? Apanya? Ada ayatnya enggak iblis yang memerintah? Oh jelas Artinya apa? dong, Mana? jelas dong. Yesus yang mengatakan Yohanes 8, 37 sampai 44. Apa kata Yesus? Kenapa engkau ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Jadi yang mau membunuh Yesus ya iblis. Berapa kali iblis mencoba Yesus untuk dibunuh? Dan yang masuk merasuki Yudas siapa? Iblis. Yang masuk merasuki Imam Kayafas untuk bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa mereka siapa? Iblis. Apa ending dari upaya-upaya iblis? Yesus disalib. Siapa yang menerima hadiah salib? Kristen. Jika ditanya apakah para pelaku yang berusaha menyalibkan Yesus atau Isa Al-Masih disebut sebagai antikristus? Menurut saya jawabannya perlu dipahami dari definisi kata itu sendiri serta sudut pandang akidah dan sejarah. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang diurapi, setara dengan gelar Al-Masih dalam bahasa Arab. Secara bahasa, siapapun yang menentang, memusuhi, memfitnah, dan berusaha membunuh Al-Masih atau Isa alaihissalam tentu dapat dikategorikan sebagai pihak yang menentang atau melawan Al-Masih atau anti-Al-Masih. Kedudukan para pemimpin yang menolak dan memfitnah menurut saya kelompok oknum pemuka agama Bani Israel dan penguasa pada masa itu yang menolak ajaran Tauhid, memfitnah, serta menyerahkan Isa Al-Masih untuk dihukum adalah pihak yang secara nyata menentang misi kenabian beliau. Dalam perspektif sejarah dan hukum agama, tindakan memusuhi seorang nabi utusan Allah adalah bentuk penentangan yang sangat berat terhadap kebenaran. Perlu ditegaskan pula bahwa meskipun para musuh tersebut berniat dan berkonspirasi untuk menyalibkan beliau, dalam akidah Islam, Allah menyelamatkan Isa Al-Masih dari peristiwa penyaliban tersebut. Rencana jahat orang-orang yang menentang beliau digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Isa Al-Masih diangkat ke sisinya dengan selamat. Jadi kesimpulannya, mereka yang memusuhi, memfitnah, dan berupaya membunuh Isa alaihissalam memang secara tindakan adalah orang-orang yang menentang Sang Masih atau antikristus pada zamannya. Itu menerima hadiah dari iblis. Nih, Kristen-Kristen pengikutku, aku kasih salib ya. Dosamu telah ditebus dengan aku membunuh yang namanya Yesus itu. Ayo. Harusnya kalian itu di gereja menyembah siapa? Ya iblis dong harusnya. Iblis terima kasih ya, gara-gara kau dosa kami ditebus. Iblis terima kasih ya, gara-gara kami sudah bisa makan babi. Ayo, tanpa iblis tak ada. Catat itu. Tanpa iblis, yang ada cuma Yudaism dengan Islam. Tanpa iblis. Tapi karena ada iblis, lahir di tengah-tengah antara Yahudi dengan Islam, lahirlah Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mengajarkan Paulus untuk percaya kepada dosa yang ditebus oleh orang-orang yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Begitu Yesus datang kedua kalinya, yang diusir siapa? Islam? No. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Yang diusir adalah Kristen. Catat itu baik-baik. Jadi yang paling benar menurut Bang Suma apa? Islam. Ajaran Yesus dong yang benar. Yesus kan juru selamat. Juru selamat dunia. Selamat itu bahasa Indonesia dari kata Kamu Islam. kan mengatakan bukan Yesus, Nabi Isa. Kenapa kamu katakan Yesus? Ya kan saya diskusi dengan orang Kristen. Orang Kristen kan mendengarkan nama Isa dalam bahasa Yunani. Iso bahasa Aram, Yosua bahasa Ibrani, Isa bahasa Arab, Esaus bahasa Yunani. Ya sama doang. Itu adalah oknum yang sama dengan nama yang berbeda. Yesus juru selamat. Selamat itu bahasa Ibraninya apa? Shalom. Bahasa Arabnya apa? Salam. Akar kata dari Islam. Jadi Yesus
adalah juru Islam. Tidak ada keselamatan di luar itu. Harus ikut kepada Islam, titik. Kristen ini apa? Pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus ngaku Kristus. Jadi yang kalian ikuti selama ini, makan babi, tidak bersunat, membatalkan semua Taurat, menyembah kepada Yesus, ibadah minggu meninggalkan kemudian Sabat. Kalian ikut siapa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana nih? Yang Kristus palsu lah. Begitu saudaraku. Jadi diperlukan kecerdasan intelektual untuk sampai kepada pengajaran Yesus. Bukan hanya mendengarkan omon-omon gereja, pastor, pendeta. Bukan. Kita memiliki kecerdasan intelektual yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tinggal diembel-embeli dengan Bible, dengan data Quran, Bible, Quran, Bible. Tinggal itu aja. Apa yang dihantarkan kemudian akalmu sampai kepada kebenaran ilahi. Tuhan turun ke bumi, dipatok ayam. Oh, enggak mungkin. Mustahil. Betapa kasihnya ajaran Islam sama kalian. Islam datang meluruskan. Bukan begitu loh. Yesus itu begini loh. Kami pakai Quran, kalian tidak mungkin percaya kan? Maka kami pakai Bible. Ini loh, Al-Quran mengatakan begini, Anda tidak percaya. Bible mengatakan begini, Anda nggak percaya lagi. Wow, mau kemana kalian? Bible tidak percaya. Jadi yang disebut Kristus itu, Bung, Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Makanya kenapa di Sungai Yordan itu ada Tuhan suaranya, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, ikutilah dia. Karena Tuhan yang langsung mengurapi Yesus. Harusnya Anda percaya. Jadi ketika ada Lukas 2 nomor 11. Ayatnya, Bang. Lukas 2 nomor 11 kan? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa Kristus? Orang yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Orang. Percayalah. Ada enggak ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir? Ya, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yohanes 1 di Bible, Bang, di Bible. Yohanes 1 21, 22, 23 bahkan sampai ya 21, 19, 20. Ada nggak menyebut Muhammad? Kalau ada sudah pasti dihapus. Alamak, bisa-bisanya. Kok seusun duluan? Kok seusun duluan? Loh, bagaimana mungkin mau ada di sana? Sedangkan kisah Yesus aja di usia 13 sampai 29 dihapus di Bible. Ada apa? Kenapa dihapus? Ngapain Yesus di situ? Apa saja ajaran-ajaran Yesus di situ? Gak bisa seusun, Bang. Abang udah Bukan seuzon. Oke. Saya tanya dulu. Abang udah punya data untuk mengatakan bahwa dihapus. Jangan terus gitu, mana Bang. kisahnya? Mana kisahnya? Apa yang tanya, aku tanya balik. Ya mana kisahnya? Kalau tidak dihapus, mana kisahnya? Yesus hanya diceritakan sampai usia 12 tahun ketika dia belajar di Bait Suci. Setelah itu muncul di usia 30 tahun. Nah, usia yang begitu panjang hilang kemana? Kemana? Kok nggak ada di Bible? Usia begitu panjang kok nggak ada di Bible? Kita kan patokan kita kan Bang, patokan kita kan Bible nih. Bible. Oke. Lucu itu. Bible nih patokan kita nih. Kalau ada namanya baru kita bisa ikutin. Kalau nggak ada namanya kenapa baru ikutin? Oke. Ngerti nggak Sekarang maksudnya? begini. Ngerti. Sekarang Yesus itu ngajar pakai bahasa apa? Pasti bahasa Yunani. Yunani. Pasti bahasa Israel. Itu menurut saudara. Yesus itu ngajar pakai bahasa Aramaik. Di dalam Yohanes 16 nomor 12, apa kata Yesus? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Hamed, dialah yang akan memimpin kalian ke dalam setiap kebenaran. Ruah Hamed. Itu ayat berapa? Yohanes 16 nomor 12. Yohanes.
Ya. Yohanes berapa? 16. Baca dari nomor 7 sampai 15 kalau Anda mau lengkapnya. Bagaimana Yesus mengajarkan datangnya Ruah Hamad. Ruah Hamad ismuhu Ahmad. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ruah Hamad. Nah, Lembaga Bible Indonesia tidak menghapuskan itu. Kenapa? Karena dia menerima bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ditakar kembali ke bahasa aslinya Yesus, Ruah Hamad disebutnya. Identitas Nabi Muhammad dihapus di situ. Oke, kalau sampean bilang dihapus, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad di Gua Hira itu dibisik oleh malaikat? Yes. Kalau itu iblis, ya tidak mungkin iblis mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Yang iblis itu yang mengajak menyembah kepada ciptaan Tuhan. Contoh, yang datang kepada Paulus mengajak manusia untuk menyembah kepada Yesus. Yesus itu makhluk ciptaan Tuhan, manusia, anak orang. Itu baru iblis. Nabi Muhammad diutus, kemudian datang kepadanya Roh Kudus, diajarkan, hai Nabi Muhammad, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq, telah datang kepadamu Roh Kudus dari Tuhanmu dengan kebenaran. Mengajarkan apa? Mengajarkan membimbing manusia kepada setiap kebenaran, litubayyina linnas. Apa yang diajarkan? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantung segala sesuatunya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Tuhan tidak setara dengan apapun. Itu ajaran iblis. Tidak mungkin. Ajaran iblis itu adalah Maria melahirkan Tuhan. Anak Maria sehakikat Tuhan. Anak Maria anak Tuhan sehakikat dengan Tuhan. Itu ajaran setan. Itu fakta, itu real. Karena Yesus sendiri mengajarkan bukan begitu. Ajaran Yesusnya apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang Engkau utus. Yesus harus dikenal sebagai pengutus atau sang utusan? Sang utusan. Baru bisa hidup kekal. Nah, itu imannya siapa? Imannya umat Islam. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah, imannya kami tuh. Kami beriman, kami tegas. Yesus siapa? Rasul. Utusan siapa? Allah. Kepada siapa? Bani Israel. Siapa Tuhannya? Allah. Siapa yang diajarkan? Allah. Kepada siapa dia beribadah? Allah. Tunduk kepada siapa? Allah. Berdoa kepada siapa? Allah. Yesus Nabi? Yes. Yesus Rasul? Ya. Dia utusan Tuhan? Ya. Dia anak Maryam? Ya. Bani Israel diutus kepada dia? Ya. Tegas kami. Kalau kalian, Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Maria itu melahirkan pencipta dan ciptaan. Mujizatnya siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Mujizatnya Al-Quran meluruskan dunia dalam konsep politeisme. Konsepnya jelas, membongkar rahasia tabir kepahitan yang muncul di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Apa itu? Ketika dia mengatakan mereka akan saling membenci. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14. Mereka akan membenci, saling membenci di internal mereka sampai hari kiamat. Kalian Bani Israel saling membenci, kalian antar Protestan Katolik saling membenci. Tidak ada satu pendapat tentang konsep Yesus muncul, Yesus only, Tritunggal, Trinitas, dan seterusnya. Ini yang terjadi sampai hari kiamat. Bom-bom ribut dengan RK ribut dengan Edis dengan semua pada ribut. Al-Quran saya mengatakan engkau akan melihat kenyataan di mana mereka saling membenci satu sama yang lain. Itu fakta, itu mujizat Nabiku. Tidak ada mujizat yang dibutuhkan di atas muka bumi ini lagi.
Orang bangkitkan orang mati itu sudah biasa. Apalagi anggur, air jadi anggur, aduh sudah banyak. Apalagi berjalan di atas air, kau tidak lihat itu kapal ada di mana-mana. Apalagi mujizat yang hebat. Belah lautan, oh jangan kira sudah ada tol laut. Apalagi mujizat kasih makan banyak orang, jangan kira. Saya sendiri banyak teman-teman saya buka warung gratis makan. Apalagi mujizat, apalagi orang buta melihat, oh banyak sekarang klinik-klinik pengobatan mata gratis. Apalagi mujizat yang ada para nabi, satu-satunya mujizat yang tidak tersentuh oleh alam semesta ini, Al-Quranul Karim. Satu-satunya mujizat yang masih bisa kita lihat hari ini yang berasal dari para nabi, tinggal Al-Quran. Yang lain sudah tak ada. Membangkitkan orang mati tinggal kenangan. Apalagi membuat orang lumpuh berjalan tinggal cerita. Apalagi anggur, dari air jadi anggur itu cuman kisah. Apa yang kita bisa lihat? Belah lautan itu tinggal sejarah. Mengatakan kisah. Kamu ada di situ enggak? Apanya? Kamu katakan kisah-kisah, mujizatnya kisah. Ya memang kisah toh, cerita-cerita yang diurai. Nabi Isa membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati, Nabi Musa, itu kan cuma cerita, kisah. Kita bisa buktikan nggak sekarang? Tapi kalau Al-Quran, Quran kamu samakan Al-Quran, Nabi Isa sama. masing-masing Nabi memiliki mujizat yang berbeda, cok. Nabi Musa belah lautan, Yesus ada belah lautan? Ya nggak ada. Yesus membangkitkan orang mati, Musa ada membangkitkan orang mati? Ya nggak ada. Masing-masing punya mujizat sesuai dengan masanya. Nabi Muhammad, dia adalah pembaharu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Hukum langit yang diutus ke bumi berupa Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup manusia. Siapa yang mentaati Quran, maka dia akan memperoleh dua: kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Selesai. Begitu saudaraku. Ada lagi? Jika ditanya apakah Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang masih dapat kita lihat dan saksikan sampai saat ini, menurut saya jawabannya adalah ya, amat tepat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dan abadi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam yang membelah lautan atau Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati adalah mukjizat fisik. Peristiwa tersebut bersifat sementara, terikat waktu dan tempat, serta hanya dapat disaksikan secara langsung oleh orang-orang yang hidup pada zaman Nabi yang bersangkutan. Al-Quranul Karim memiliki karakter yang sangat berbeda karena sifatnya adalah mukjizat intelektual dan spiritual. Beliau tidak usang ditelan zaman, dari sejak diturunkan hingga hari ini, keontentikan teksnya terjaga tanpa perubahan satu huruf pun. Susunan bahasanya tidak ada yang mampu menandingi, dan kandungan sains serta petunjuk hukumnya tetap relevan bagi manusia di setiap era. Siapapun hari ini, baik cendekiawan, ilmuwan, maupun masyarakat biasa, masih bisa membuka, membaca, menguji, dan menyaksikan sendiri mukjizat Al-Quran secara langsung. Ini adalah bukti hidup akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus berdiri tegak hingga akhir zaman. Jadi kesimpulannya, sementara mukjizat fisik nabi-nabi terdahulu kini hanya menjadi catatan sejarah, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat kenabian yang masih hidup dan senantiasa dapat kita saksikan keajaibannya hingga saat ini. Coba abang, anti penjajah ini dari mana dia? Anti penjajah biasanya kalau anti penjajah itu dia sendiri penjajahnya. Biasanya gitu. Halo, semangat malam penjajah anti. Pandai kali mulut mengarang itu ya. Sakit ya bang? Bebas ngarang aja mulut. Buka dulu mulutmu itu.
Sakit ya bang? Mulutmu itu bukan lu berngomong. Mendengarkan penjelasan saya sakit ya? Maafkan aku. Kebenaran itu memang harus kebenaran itu memang menyakitkan abang. Nggak lama lagi kau dapat karma kau mulutmu itu. Sumpah lagi ngancam lagi. Ayo buka kameranya silakan. Coba. Oh bisa buka kamera abang ini. Kalau tadi memang wajar maklum karena tidak bisa. Sekarang anda bisa buka kamera silakan. Buka mic-nya bang. Buka kamera, buka mic-nya silakan. Saya sang bibel jalanan, silakan buka kamera. Saya akan menuntun anda sampai kepada poin-poin kebenaran. Silakan. Bersama-sama enak, buka maskermu dulu biar saya enak kita mau ngomongnya. Buka kamera dulu dong. Kamu host tapi nggak berani. Kamu anti penjajah tapi kau menjajah di komalnya orang. Kamu datang ke rumahnya orang, kau paksa-paksa orang buka celana. Anda pingin masuk rumah saya, ada syaratnya. Buka kamera. Ini rumah saya. Syaratnya itu. Kau pula yang bikin syarat. Apa ini? Halo. Sorry. Teman-teman. Kenapa aku diturunkan, Suma? Kenapa aku diturunkan? Kenapa aku diturunkan? Oh, kupikir tadi turun sendiri. Karena sudah ada penggantimu, bos. Saya layani kamu itu karena belum ada OTN yang buka kamera. Loh. Sebenarnya kamu nggak layak karena kamu nggak bisa buka kamera. Kalau takut aku tanya-tanyain. Ya enggak dong, buktinya dari tadi saya mendengarkan dan saya menjawab kok. Nah, hostmu tuh. Nah, saya boleh bertanya enggak? Moderatormu aku yang bertanya. Soalnya kamu yang ribut terus dari tadi. Aturannya itu kamu yang ditanyai, kamu yang tutup kamera, bukan sebaliknya. Kamu kan yang keluar-keluar tentang agama. Ya kan? Saya keluar tentang agama, tentang kebenaran, abang. Coba dari semua yang saya jelaskan sama abang ini, yang tidak benar itu yang mana? Iya. Coba. Yang mana yang tidak benar yang saya sampaikan sama abang? Kalau menurutmu itu benar semua. Saya minta menurut anda. Iya, kalau aku bilang pasti kamu bilang. Enggak, menurut anda, saya ingin melihat apakah benar anda ini orang benar. Makanya saya minta anda jujur. Apakah yang saya paparkan itu ada yang salah? Sebelum aku menjawab pasti udah salah semua di matamu, nggak ada benarnya. Udahlah kalau gitu untuk apa lagi kita diskusi bang? Silakan abang istirahat, tidur, Oke, renungkan apa yang saya sampaikan. Gak usah. Saya hanya butuh orang yang jujur aja. Aku menjawab setiap pertanyaan. Halo bang. Halo, Katolik Protestan? Saya Katolik bang. Boleh, silakan buka kamera. Kita diskusi. Silakan bang. Saya mau bertanya boleh nggak bang? Buka kamera dulu bang. Baru bertanya. Silakan. Ayo. Di kelahiran, boleh aku bertanya dulu bang, boleh nggak? Buka kamera dulu, habis itu bertanya abangku. Buka kamera aja pun, tinggal bertanya. Oke, saya buka kamera. Ayo udah tanya, apa yang anda ingin pertanyakan? Kan gitu. Halo saudara SPs. Oke, baru tuh bertanya semuanya, boleh? Boleh. Kenapa begitu? Perlihatkan aja wajahnya. Mana ini teman-teman Oten? Anom silakan naik Anom. Ini kita diskusi.
Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Kristen. Buka kamera silakan. Raja Sitomorang. Halo bang. Kabar ya? Katolik Protestan abang. Kristen ya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kristen Katolik. Kristen Katolik. Iya. Ini ada tema siapakah antikristus itu? Silakan. Aku belum mengerti, tolong jelaskan dulu. Antikristus itu adalah orang yang menyembah Kristus. Anti terhadap Kristus, memaksa Kristus itu menjadi bukan Kristus. Karena Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu Kristus. Kalau kita menyembah Kristus, berarti kita memaksa dia untuk bukan Kristus. Kita menyembah dia, tetapi kita memaksa untuk bukan Kristus, seperti itu. Ya dong, karena kalau Kristus itu kan sudah pasti manusia yang diurapi. Kalau Anda menuhankan, berarti Anda memaksanya untuk menjadi bukan Kristus. Anda menolak kekristusan dia. Siapa yang dimaksud Kristus itu? Yesus. Yesus. Ya, dengan Anda menyembahnya, berarti Anda anti terhadap kekristusan dia. Karena tidak mungkin Anda ingin dikatakan, apakah Anda penyembah manusia? Kutanya dulu. Bukan kan? Iya, kami ini penyembah Tuhan. Menyembah manusia. Itulah bukti kalian itu anti terhadap kekristusan. Sebab Kristus itu adalah manusia. Kristus itu manusia. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak Yesus itu Kristus. Bang, Yesus tahu nggak dia dari mana? Tahu. Tahu. Dia dari mana? Dia berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cuman firman aja, firmannya Allah Bapa. Terus manusia nggak dia? Iya, setelah dia datang ke bumi, dia jadi manusia. Kristus nggak dia? Kristus. Nah, terus kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Kita tuhankan satu Tuhan aja, nggak pernah kami tuhankan dua Tuhan. Yang mana yang Anda tuhankan? Yang mana yang Anda tuhankan? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra. Tiga. Ya. Tapi kami satukan Tritunggal karena Apanya yang satu? Apanya dengar yang dulu. satu? Ya, dengar dulu. Kami satukan itu jadi Tritunggal. Apanya yang satu? Apanya yang satu? Ya, dengar dulu, orang masih jelaskan gimana sih? Ya, tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke. Tiga. Oke. Kenapa kami menjadikan satu? Kalian yang menjadikannya satu, tapi faktanya dia tiga. Tetap aja tiga. Ya, dengar. Ya, makanya dengar. Saya lagi menjelaskan. Kami menjadikan jadi Tritunggal itu karena Bapa yang menciptakan alam semesta ini termasuk menciptakan tubuhnya Yesus. Dengar dulu, kan sama si omong. Bentar. Ini kan ini saya contohkan nih Bang Suma, dengar lihat nih. Nah, ini gimana mau saya hargai? Ngantuk saya. Bagaimana cara? Anda kan tiga nih, tiga. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia satu kalau dia tiga? Inilah yang saya sebut antikristus. Ya, orang masih jelaskan. Bang Suma langsung tarik orang mau gimana mau jelaskan? Ya udah jelaskan silakan. Sekarang saya cari contoh nih. Ini gelas. Gelas ini ada gagang, ada pantat, ada kopinya. Ya, ada kopinya. Terus kenapa kita tidak menyebutnya gelas gini doang nih? Kenapa kak tiga-tiganya kita sebut? Nah, maksudnya adalah
Bapa yang di surga itu yang menciptakan segala sesuatunya itu adalah dia mempunyai pikiran. Nah, sekarang begini, dia menciptakan bumi, langit dan bumi, oke? Terus dia menciptakan manusia. Kami hanya memuji satu Tuhan karena Yesus itu adalah firman dari Allah Bapa. Firman menjadi, dia turun ke bumi menjadi manusia. Begitu. Mana satunya? Kami menyembah satu Tuhan, Bang. Kami Tuhan menyembah yang mana? Yang mana yang kamu sembah? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu berapa? Tunggal. Itu berapa? 3 atau 1? Satu dong. Tritunggal aku bilang. Yang mana yang satu itu? Satu Tritunggal. Allah Bapa. Satu. Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Itu Roh Kudus. 3, itu 3. Itu 3. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Anda mengatakan ini satu. Sementara ini 3, 1, 2, 3. Ini 3. Mencari Anda mengatakan satu. Coba. Iya. Allah Bapa itu memiliki semuanya ini, termasuk bangun semua sendiri memiliki. Iya, berarti saya juga termasuk di dalamnya kalau gitu. Yang punya hak itu adalah Allah Bapa. Ya, saya kasih tahu. Satu. Nah, kenapa kami memuji Yesus terus memuji Allah Bapa itu karena Sudah 2. Allah Roh Kudus. 3. Iya. Mana yang satunya mana? Ya, Tritunggal kami menjadikan satu. Mana? Mana satunya mana? Allah Bapa itu adalah yang Mana satunya? Mana satunya mana? 1. 3 udah keciduk. Bapak-bapak, anak-anak, Roh Kudus. 3. Satunya mana? Allah Bapa. Ya. Itu yang berarti 1, 2, 3. Kami menjadikan Tritunggal. Satunya mana? Tritunggal menjadi satu. Menjadi satu gimana? Menjadi satu. Kita punya agama. Iya, kamu berarti diajari menjadi bodoh. Maaf nih, maaf. 3 kamu dibilangi 1. Kamu diajar bodoh itu. Diajak bodoh. 1 ya 1, 3 ya 3. Kok 1 dalam 3, 3 dalam 1? Kami menyebut itu ya Tritunggal. Kami hanya memuji satu Tuhan aja. Yang mana yang satu yang kamu puji? Yang mana? Yang mana? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Yang mana itu? Allah itu sendiri itu yang mana? Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mau Berarti manusia, bukan Yesus kan? Tidak, berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Allah. Bukan Yesus kan? Ya, di dalam Allah itu ada 3. 3 apa? Iya. Ada 2. Apa ini? 1. Coba siapa yang 1 itu? Bapak-bapak, anak-anak, roh. 3. Kami jadikan Tritunggal, Bang. Ya Tuhan justru Yesus itulah masalahmu itu di situ. Masalahmu itu di situ. Masalahnya di mana? Ayo. Kami kenapa? Boleh nggak kau mengatakan aku percaya bahwa satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus? Boleh nggak kau mengatakan itu? Boleh. Ya, Karena coba. firman Allah. Coba bilang. Jika ada narasumber atau seseorang yang bingung menentukan siapa Tuhan yang asli di antara 3 pribadi, Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Menurut saya, kebingungan tersebut adalah hal yang wajar karena konsep tersebut bertentangan dengan logika keesaan Tuhan yang murni. Kebingungan itu muncul karena ada logika dasar manusia, sesuatu yang berjumlah 3 tidak akan pernah bisa menjadi satu yang hakiki, dan sesuatu yang satu tidak bisa terbagi menjadi 3 wujud yang terpisah. Sifat Tuhan yang sejati adalah Maha Tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak terbagi-bagi menjadi wujud atau pribadi-pribadi tertentu. Jika ditelusuri dari ajaran Tauhid yang dibawakan oleh para nabi, termasuk Isa Al-Masih atau Yesus sendiri, Tuhan yang sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam bahasa Aram atau Ibrani dipahami sebagai Sang Pencipta. Isa Al-Masih adalah murni seorang hamba dan utusan, sedangkan Roh Kudus adalah malaikat pencatat atau pembawa wahyu, bukan pribadi-pribadi Tuhan yang setara. Solusi untuk keluar dari kebingungan tersebut adalah dengan kembali kepada ajaran Tauhid yang murni. Tidak perlu bingung memilih di antara 3 karena Tuhan yang asli dan sejati hanya ada satu, yaitu pencipta alam semesta yang tidak membutuhkan perantara pribadi lain untuk menjadi Tuhan. Jadi kesimpulannya, kebingungan mengenai Tuhan yang asli terjadi akibat mengadopsi doktrin yang membingungkan logika, padahal kebenaran tentang Tuhan itu sangat sederhana, jelas, dan lurus. Tuhan itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Aku percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Coba, berani? Bisa. Coba kau sebut. Coba kau sebut. Saya percaya Bahwa hanya ada satu bahwa Tuhan. hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Berarti yang 2 tidak kan? Iya, tidak. Ya, berarti cuma satu Tuhan lo, Yesus doang. Iya. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan, ya halal kitab, jangan kau melampaui batas, jangan kau mengatakan tentang Allah kecuali dengan hak, kecuali kebenaran. Sesungguhnya Isa itu hanyalah manusia utusanku. Isa yang berarti Yesus. Hah? Isa yang berarti Yesus, seperti itu. Iya dong, makanya dikatakan Yesus di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satunya, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus hanya utusan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru betul. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Had Man huwa Allah, dialah Allah. Yesus utusan Allah. Hidup kekal mengimani Yesus sebagai apa? Utusan. Apa itu hidup kekal? Surga. Masuk surga adalah mengenal Yesus satu-satunya utusan yang datang lahir tanpa ayah, dan mengenal Dia yang telah mengutusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa Allah disebut maha suci maha tinggi? Sebab Dia tidak ada noda, tidak ada titik, tidak ada kelemahan, tidak ada noda di situ. Kenapa dikatakan maha tinggi? Karena Dia tidak pernah lemah. Yesus lemah. Yesus ternoda, Dia manusia, punya cacat, punya kelemahan, punya kehinaan dalam aspek kemanusiaan makhluk. Sementara Tuhan tidak memiliki itu semua. Makanya kalau Anda mengatakan Tuhan ada satu, berani nggak Anda mengatakan, aku bersaksi bahwa satu-satunya Tuhan adalah Roh Kudus. Nah, pensiun yang 2. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Yesus bukan, Roh Kudus bukan. Cuman ada Allah, satu-satunya Tuhan itu. Makanya kami Islam datang diutus ke bumi ini untuk meluruskan kalian. Yang bengkok ini bengkok. Dibilang satu tapi 3. Oke. Nah, sekarang begini. Bang Zuma percaya Yesus itu ada ya? Iya, betul. Apa aja yang Yesus ajarkan kepada manusia?
Yesus mengajarkan manusia untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Mengajarkan hikmat Injil kepada mereka, tunduk berserah diri kepada Torah. Dan satu yang terpenting, menerima penghibur yang datang, yaitu seorang penolong lain setelah dia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kasih di situ yang diajarkan? Kasih ada dua. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah adalah mentaati segala perintah Allah. Ketika Allah mengatakan jangan kau sembah yang lain kecuali aku, kau tidak boleh menyembah lain. Menyembah Yesus tak boleh. Ketika engkau kasih kepada manusia, kamu harus mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Itu baru kasih. Apakah ada mujizat di situ? Ada. Yesus mempersaksikan mujizat-mujizat di hadapan kaumnya Bani Israel agar kaumnya percaya kalau dia itu adalah Rasul utusan Tuhan. Yesus memperlihatkan Yesus memperlihatkan mujizat supaya orang-orang percaya kalau dia utusan Tuhan, kalau dia Rasul Tuhan. Bukan supaya dipercaya sebagai Tuhan, enggak. Tidak ngefek. Kalau hanya manusia melakukan mujizat lantas mau dituhankan oleh Bani Israel, enggak. Fir'aun aja mereka tidak tuhankan. Apatah lagi kalau cuman Yesus. Maka Yesus mempersaksikan dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Anda boleh baca. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi tentang aku, bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Semua mujizat yang Yesus lakukan menurut Yesus, Yesus saksikan mujizat itu sebagai bukti kalau dia adalah Rasul utusan Tuhan, Rasulullah. Ayo. Oke. Nah, Lalu saya mau tanya. Lalu kenapa Bang Suma begini nih? sahabat Islam. Kedatangan Yesus itu baik nggak buat Bang Suma? Baik. Yesus itu baik. Mengajak Bani Israel kembali kepada Torah. Baik. Bani Israel, bukan Bani Israel doang, untuk semua orang. Kita katakan aja. Enggak, Yesus mengaku dengan mulutnya, kita harus percaya. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu pesan Yesus. Percaya? Dan itu bukan umat Israel doang. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh dunia, ke seluruh manusia? Ada? Di situ kan dia mengatakan, Sahabat Yesus, pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Bukan begitu. Kan ajak semua domba-domba yang sesat menjadi ke jalan yang lurus. Kan semua domba-domba yang sesat. Nah, termasuk begini. Termasuk gak kita nih? Kita bukan domba. Yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Kok Bani ya? Yes. Wah, bahaya ini. Ini adakah penulisannya Bang Zuma nih? Oke. Nah, sekarang lanjut. Dia aman kan dengan. Oke, percaya. Berarti Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu ada, mujizat itu ada, dan kasih itu ada ya. Nah, sekarang kenapa Bang Zuma mengutamakan siapa yang Bang Zuma tuh yang siapa namanya? Muhammad. Nabi Muhammad, kenapa beliau? Ya, kenapa diutamakan? Karena dia penutup para nabi. Dia yang dinubuatkan Yesus. Yesus sudah menubuatkan kedatangan beliau. Yesusnya menubuatkan beliau. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia, seorang penolong lain. Seorang itu manusia. Siapa manusia yang diminta Yesus kepada Bapa untuk datang ke bumi
melanjutkan misi kerasulannya. Isa itu mengatakan seperti itu. Yesus yang mengatakan itu. Nabi Isa juga mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan akan datang ismuhu Ahmad. Yesus mengatakan akan datang Ruh Ahmad dalam bahasa Aramaik. Oke, berarti mujizat sudah ada, kasih sudah ada. Lalu kenapa diutamakan Muhammad? Ya, dia nabi terakhir. Terus Beliau ditugaskan untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh kalian. meluruskan ajaran Yesus yang kita bengkokkan. Tadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal berapa Tuhan. Begini, Bang. Tunggu. Yesus bengkokkan tunggu. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal berapa Tuhan? Satu Tuhan, Satu Tuhan. Siapa itu? Allah Bapa, Allah Bapa. Yesus dikenal sebagai firman Allah. Oh, jangan dipelintir. Yesus dikenal sebagai kata Yesus menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan dirinya firman Allah? Di mana? Oh, cari dalilnya Dia itu sekarang. diutus, itu adalah firman yang Menurut Yesus yang kutanya, kan ini Islam, Nabi Muhammad datang meluruskan ajaran Yesus, maka Yesus yang jadi panutan. Menurut Yesus, hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah, yaitu Allah Bapa kan? Iya, Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah Bapa. utusan. Berarti dia bukan Bukan Tuhan begitu. iyalah. Kan cuma satu tadi Tuhan. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Sekarang begini. Tunggu dulu. Ada berapa Tuhan? Oke. Menurut Yesus? Sembah kepada Bapa saja. Nah, apa saja. Berarti tidak ke Yesus kan? Iya. Ya. Terus kenapa Trinitas? Itu menurutnya dia. Trinitas yang dia sampaikan itu menurutnya dia. Iya, kok Trinitas dulu? Ya, kau ini gimana sih? Yesus itu marah. Kalimat yang dia sampaikan itu menurutnya dia sendiri kan? Terus Menurutnya dari Yesus mana itu- Anda dapatkan ilmu Trinitas? Itu lewat aja itu. Udah mengantuk juga ini. Ayo. Dari mana Trinitas itu? Trinitas apa? Lupa, udah nggak lagi Trinitas. Oke, bagus kalau gitu. Udah. Udah, berarti sudah tidak ada lagi di dalam otak. Oke. Trinitas hilang. Apa? Buang jauh-jauh Trinitas itu. Gak ada itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Apa sih Itulah yang yang saya sampaikan tadi nih, lupa lagi aku. itulah Nabi Muhammad datang meluruskan Nabi Isa Yesus yang dibengkokkan Anda. Ayo ikuti saya. Asyhadu. Oke, bentar ya Bang. Asyhadu. Apa itu? Ya, syahadat mengikuti Yesus. Yesus kan bersyahadat. Asyhadu. Syahadat apa lagi? Ikuti saya, ikuti ajaran Yesus. Asyhadu. Itu iblis yang mengatakan itu Bang. Loh, Yesus bersaksi ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Ya sudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Itu Setan apa kesaksian gimana? Yesus. Dengar dulu. Yesus yang Asyhadu. mengatakan itu seperti itu. Lalu kenapa kami menyembah dia seperti itu kan? Pertanyaan yang masuk akal kan? Kenapa kami menyembah dia? Kenapa kamu menyembahkan Tuhan cuma satu? Kenapa kau sembah Yesus? Dia mengajak kaum manusia untuk menyembah hanya satu Tuhan. Nah, terus kenapa Anda Itu ya? sembah Yesus? Ya itu dulu yang saya mau jawab. Nah, silakan. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena di dunia ini
yang menjadi hak bapa, terus hak anak itu tidak ada. Begini, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan menyembuhkan orang yang lumpuh, buta, sampai yang meninggal pun dia bangun. Itu padahal itu hak bapa, hak Nah, Allah. sekarang apa yang Dia bisa Yesus? melakukannya hanya dengan kata-kata dan dia dipercaya. Oke, itu Nah, dia lalu- lakukan penyembuhan itu sebagai bukti sebagai bukti ketuhanan atau bukti dia diutus oleh Tuhan. Itu bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Itu bukti bahwa hak Bapa adalah hak dia sendiri. Enggak, gue ulang. Itu bukti kalau dia itu Tuhan atau itu bukti kalau dia rasul? Bukti bahwa hak Allah haknya dia juga. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk menyembuhkan orang, bisa nggak? Bisa nggak saya menyembuhkan orang kalau Tuhan beri kuasa kepada saya? Sudah pasti kalau dia beri kuasa sudah pasti bisa menyembuhkan orang. Nah, kalau saya diberi kuasa, saya juga bisa kan? Iya. Apakah saya Tuhan? Apakah saya Tuhan? Tapi itu kan Bang Zuma Apakah kan saya Tuhan? bukan anaknya Allah Bapa. Nah, kuasa Bukan itu anaknya diberikan Allah kepadaku. Kuasa diberikan kepadaku. Apakah aku Tuhan? Bukan. Terus kenapa Yesus Tuhan? Jika ditanya apakah tindakan Yesus atau Nabi Isa Al-Masih menghidupkan orang mati merupakan bukti ketuhanannya, menurut saya jawabannya adalah sama sekali bukan. Menghidupkan orang mati adalah bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya sebagai bukti kenabian. Bukan bukti bahwa nabi tersebut adalah Tuhan atau memiliki sifat ilahi secara mandiri. Peristiwa luar biasa ini terjadi sepenuhnya atas izin, kehendak, dan daya dari Allah. Sebagaimana yang juga ditegaskan dalam ajaran Islam maupun teks-teks kitab terdahulu, secara hakiki Isa Al-Masih hanyalah perantara atau sarana lahiriah. Sementara Sang Pencipta yang mengendalikan nyawa dan memegang kuasa mutlak atas kehidupan serta kematian adalah Allah semata. Jika mukjizat menghidupkan orang mati dijadikan standar bahwa seseorang adalah Tuhan, menurut saya argumen ini akan runtuh dengan sendirinya ketika melihat catatan sejarah para nabi lain. Dalam kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi sebelum Isa Al-Masih seperti Nabi Elia atau Ilyas dan Nabi Elisa atau Ilyasa juga dicatat pernah menghidupkan orang mati atas izin Tuhan, namun tidak ada satupun orang yang menganggap Nabi Elia atau Nabi Elisa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Oleh karena itu, mukjizat menghidupkan orang mati yang dilakukan oleh Isa Al-Masih tidak membuktikan ketuhanan beliau, melainkan membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa serta mengukuhkan kedudukan Isa Al-Masih sebagai seorang nabi dan rasul utusannya yang mulia. Dia itu anak Allah, Pak. Anak Allah Bapa. Maksudnya gimana? Anak tunggal Bapa. Anak Bapa itu maksudnya orang yang taat kepada Bapa itu disebut anak. Hamba yang taat kalau di Islam kekasih Allah. Kekasih Allah. Orang-orang yang disayangi Allah. Bapa adalah hak dia sendiri juga. Dia bisa melakukan itu. Sekarang saya mau tanya, Muhammad bisa nggak lakukan itu? Nabi Muhammad Dia juga nabi. Nabi Dia juga Muhammad Nabi Muhammad itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Begitu juga Yesus. Nah, saya kasih dalil. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhanku kepada aku. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan juga begitu, ya begitu juga. Yesus diperintahkan begitu, ya begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Apa yang kukatakan, apa yang kulakukan, itu semua apa yang diperintahkan oleh Tuhanku. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang kukerjakan
Mukjizat itu yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Mukjizat Yesus itu saksi. Mukjizat Yesus itu bukti kalau dia adalah rasul. Dalam Kristen itu udah anak Allah, Pak. Dalam Kristen itu anak Allah. Mukjizat itu sebagai bukti kerasulan atau bukti ketuhanan? Itu bukti, ya, kalau Yesus yang melakukan itu adalah bukti bahwa dia itu putra dari Allah Bapa. Hai, menurut Yesus, seluruh mukjizat yang dilakukan itu sebagai bukti kerasulan atau bukti ketuhanan? Jawab. Bukti ketuhanan. Berarti Anda antikristus. Coba baca Yohanes 5 nomor 36. Ketuhanan, kan? Coba. Bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Baca Yohanes 5:36. Bukti ketuhanan, coba dibaca. Yohanes Aku 5 gak nomor. bawa. Oke, saya bacakan ya. Ada kesaksianku, kesaksian Yesus nih. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Ayo. Ya, Bapa telah mengutus aku. Nah, berarti dia rasul nggak? Bapak telah mengutus Dia aku. utusan nggak? Bapak Dia rasul itu, nggak? Dia rasul Bapak nggak? Utusan Bapak itu, nggak? Bapak yang dipanggil itu adalah dia sendiri ini adalah anak Allah Bapa. Muhammad Sekarang anak saya Allah tanya, Bapa nggak? kesaksiannya dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Ya utusan Tuhan, utusan Allah selesai. Bapa itu sendiri. Berarti dia rasul kan? Anak Bapa, putra Bapa. Rasul kan dia? Di bumi, ya di bumi rasul. Di bumi rasul. Bagus, rasul. Manusia. Ya, itu. Rasul. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Meluruskan Mukjizat orang yang Yesus, mukjizat Yesus itu bukti kerasulan atau bukti ketuhanan? Di atas bumi bukti kerasulan. Subhanallah. Ya, selesai. Di atas bumi bukti kerasulan, Bang. Nah, terus siapa yang membisikkan Tapi kamu ingat lagi? dia punya kata-kata nggak? Ingat dia punya kata-kata nggak? Bahwa dia itu adalah anak Allah Bapa. Muhammad anak Allah Bapa nggak? Istilah anak itu apa maksudnya di situ? Anak Allah Bapa itu berarti putra tunggal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Oke, Israel anak Allah Bapa atau bukan? Israel. Itu kota yang dibangunkan itu kota yang dibangunkan. Israel, Yakub itu digelari dengan anak sulung siapa? Anak sulung yang bergelar anak sulungnya Tuhan siapa? Entah, nggak tahu. Yakub itu adalah anak sulung Bapak Elohim. Berarti dia juga bapak gitu maksudnya. Kamu harus tahu orang. Anak sulung dari apa? Bapak Elohim, Allah Bapak punya anak sulung namanya Yakub. Punya anak sulung namanya Yakub. Iya. Itu dalilnya di mana? Coba lihat. Wala di dalam Mazmur 68. Bentar. Cepat. Kalau baca Alkitab itu dari atasnya aja sih, tahu saya. Waduh, begitu caramu. Dan kita ambil yang di tengahnya aja itu. Waduh, parah ini teman-teman. Alkitab mau di sini.